Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Buah News Teropong bersama saya, Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi terkait pasar saham Indonesia tengah diguncang keras. Dalam 2 hari berturut-turut, anjloknya perdagangan memicu pembekuan perdagangan sementara atau trading halt pada Rabu siang 28 Januari 2026. Trading halt IHSG terjadi 2 hari beruntun, lalu pembekuan kembali dilakukan pada Kamis 29 Januari 2026 pukul 9.26 waktu Jakarta Automated Trading System karena IHSG kembali anjlok signifikan. 2 hari berturut-turut pembekuan perdagangan tersebut menjadi sinyal betapa kuatnya tekanan psikologis pasar saat ini. Pemirsa, simak informasi selengkapnya di Buah News Teropong. Lantai bursa Indonesia benar-benar sedang tidak sehat. Sebagaimana diketahui dalam 2 hari berturut-turut, tepatnya pada Rabu dan Kamis tanggal 28 dan 29 Januari 2026, indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok hingga menyentuh penurunan 8% dan memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt 2 kali. Akibatnya banyak investor panik dengan kondisi pasar yang jatuh sedalam ini hanya dalam waktu singkat. Hal ini seiring respon negatif pasar terhadap pengumuman Morgan Stanley Capital International atau MSCI terkait perubahan metodologi penilaian free float saham di Indonesia. Berdasarkan pantauan RTI Bisnis hingga pukul 11.14 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat ambles 7,66% atau turun 687 poin ke posisi 8.292,73. Sepanjang perdagangan tekanan jual terjadi secara merata dengan 765 saham melemah, hanya 26 saham menguat dan 13 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai 26,87 triliun rupiah dengan volume perdagangan 38,94 miliar saham. Sementara itu, MSCI merupakan penyedia indeks saham global yang dijadikan acuan oleh investor institusi dunia, mulai dari dana pensiun, reksadana raksasa hingga ETF internasional. Total dana kelolaan yang mengikuti indeks MSCI mencapai belasan triliun dolar Amerika Serikat. Artinya, setiap keputusan MSCI bisa langsung menggerakkan arus modal lintas negara termasuk ke Indonesia. Indeks MSCI juga digunakan untuk menentukan alokasi investasi lintas negara, termasuk klasifikasi suatu negara sebagai developed market, emerging market, atau frontier market. Kemudian, masalahnya muncul pada 27 Januari 2026. MSCI mengumumkan pembekuan sementara penyesuaian indeks saham Indonesia. MSCI menahan kenaikan Foreign Inclusion Factor, tidak menambah saham baru di indeks global, dan menghentikan promosi saham antar segmen. Langkah ini diambil karena MSCI menilai transparansi data free float dan struktur kepemilikan saham di Indonesia masih belum memadai dengan resiko konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi. Ketika MSCI membekukan penyesuaian ulang, dana baru otomatis tertahan dan sebagian investor memilih mengurangi exposure. Kekhawatiran semakin besar karena jika kondisi ini tak dibenahi hingga Mei 2026, Indonesia berisiko ditinjau ulang statusnya dari emerging market menjadi frontier market. Sentimen negatif ini langsung meledak di pasar sehingga muncul sentimen negatif yang merupakan buntut panjang dari kartu kuning yang dikeluarkan oleh MSCI terkait buruknya transparansi kepemilikan saham di Indonesia. Pasar modal RI saat ini tengah dicurigai dunia internasional atas praktik konsentrasi kepemilikan saham yang tidak wajar pada sejumlah emiten besar yang dianggap mendistorsi harga pasar. Di sisi lain, penghentian perdagangan sementara atau trading halt berturut-turut ini mengonfirmasi bahwa otoritas pasar modal sedang kehilangan kendali atas kepercayaan investor. Petinggi Bursa Efek Indonesia atau BEI hingga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK beramai-ramai mengundurkan diri pada Jumat 30 Januari 2026. Kabar pengunduran diri pertama kali disampaikan oleh Direktur Utama BEI Iman Rahman pada Jumat pagi saat pasar modal kembali pulih. Keputusan tersebut disampaikan langsung dalam pernyataan terbuka kepada awak media menyusul kondisi pasar modal yang bergejolak dalam 2 hari terakhir.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman memilih melepaskan jabatannya. Iman menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas situasi yang terjadi di pasar modal tanah air. Pengunduran diri itu diumumkan langsung dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat 30 Januari 2026. Ia menegaskan langkah tersebut diambil setelah mencermati dinamika pasar yang sempat mengalami tekanan besar. Dalam keterangannya, Iman mengakui indeks harga saham gabungan sempat mengalami penurunan tajam. Meski demikian, ia menilai kondisi pasar modal mulai menunjukkan perbaikan dalam 2 hari terakhir. Iman menyebut pergerakan IHSG pada Jumat pagi sudah kembali menguat. Sebelumnya, anjloknya IHSG membuat BEI terpaksa memberlakukan penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt 2 kali. Pada pembukaan perdagangan Jumat, IHSG tercatat naik 1,06% ke level 8.319,15. Penguatan berlanjut setelah 15 menit perdagangan dengan kenaikan 170,57 poin atau 2,07% ke posisi 8.402,77. Iman berharap pengunduran dirinya menjadi langkah terbaik bagi stabilitas pasar modal Indonesia. Ia menyampaikan akan ada pejabat pelaksana tugas yang menggantikan sementara posisi Direktur Utama BEI. Penunjukan pimpinan sementara tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar hingga ditetapkan Direktur Utama definitif yang baru. Dalam pernyataannya, Iman menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pribadi atas dinamika yang terjadi di pasar. Meski perdagangan menunjukkan perbaikan, namun ia menilai langkah mundur adalah keputusan terbaik demi menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal nasional. Terkait kelangsungan kepemimpinan di BEI, Iman memastikan bahwa mekanisme penggantian akan berjalan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART perseroan. Kemudian, Jeffrey Hendrik ditunjuk menjadi penjabat sementara atau BJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI menggantikan Iman Rahman.
Sementara itu pada malam hari beberapa jam setelah pasar tutup, sebanyak 4 petinggi otoritas jasa keuangan atau OJK pun ikut mengundurkan diri dengan alasan serupa. Mereka adalah Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan OJK Mirsa Aditya Suara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK IB Aditya Jaya Antara. Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KPMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut. Hal itu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan atau UU P2SK. OJK juga berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan beberapa arahan sebagai upaya merespons cepat dalam mengatasi gejolak indeks harga saham gabungan atau IHSG selama 2 hari beruntun atau sejak Rabu hingga Kamis pada 29 Januari 2026 lalu. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di kantor pusat BPI Danantara pada Jakarta Jumat 30 Januari 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah jika Presiden Prabowo Subianto marah karena indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok selama 2 hari beruntun pada pekan lalu. Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memahami situasi yang melatar belakangi IHSG ambruk. Ia menegaskan yang terpenting saat ini adalah semua pihak mencari solusi dari anjloknya IHSG. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi di Sentul, Jawa Barat pada Senin 2 Februari. Sebagai informasi, pasar modal RI sedang dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia. Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks. Efek IHSG anjlok 8% pada Rabu 28 Januari dan Kamis 29 Januari menyebabkan penghentian perdagangan sementara atau trading halt. Anjloknya IHSG membuat Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman dan 4 pejabat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adit Yaswara mengundurkan diri. Beruntung IHSG berhasil bangkit pada penutupan perdagangan pada Jumat sore 30 Januari. Amin. Pak? Enggak, ya seharusnya kan begini, kita semua kan harusnya gitu, bukan hanya presiden. Tapi kan kita perlu pahami bahwa apa yang melandasi sampai terjadinya turunnya IHSG kita sangat signifikan kan begitu. Nah itulah yang kemudian kita cari jalan keluarnya. Untuk urusan yang mundur itu OJK udah selesai? Untuk yang para pejabat OJK yang mundur udah selesai? Sudah kemarin siang sudah selesai. Rencananya begitu untuk mengisi kekosongan yang 3. Tetapi kan juga sebetulnya mungkin tidak perlu tim sel ya untuk mempercepat waktu ya karena mengisi BAW karena masih menjadi ranah kewenangan dari Bapak Presiden untuk bisa mengusulkan nama-nama. Airlangga mengatakan arahan pertama Prabowo adalah meminta otoritas pasar modal nasional untuk mengubah aturan ketentuan peredaran saham publik dari semula 7,5% menjadi 15%. Kedua adalah memastikan proses percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia atau BEI untuk dilakukan pada tahun ini demi mencegah praktik pasar modal yang tidak sehat. Hal ini diharapkan dapat membuka keran investasi di pasar modal, termasuk menjaga konflik kepentingan di lingkungan otoritas pasar modal tanah air. Ketiga, menaikkan persentase limit investasi untuk sejumlah perusahaan dana pensiun atau DAPEN dan asuransi menjadi 20% dari semula yang dibatasi hanya mencapai 8% dari total dana kelolaan. Menurut Airlangga, langkah ini terkait regulasi baru sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak menunjukkan kemarahan atas anjloknya IHSG dalam beberapa hari terakhir. Prasetyo menyatakan penurunan IHSG perlu dipahami secara menyeluruh dengan melihat faktor-faktor yang melatar belakanginya sehingga pemerintah dapat mencari solusi yang tepat. Prasetyo juga menyatakan peristiwa yang terjadi dalam beberapa terakhir di pasar modal Indonesia dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan. Ia menjelaskan sesuai arahan Presiden, pemerintah telah mengambil sejumlah keputusan untuk melakukan reformasi dan memperbaiki regulasi agar pasar saham Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, dan kredibel. Pemerintah optimis langkah-langkah tersebut akan meningkatkan kepercayaan pasar. Dengan fondasi ekonomi yang tetap kuat, IHSG diyakini memiliki peluang untuk kembali menguat dalam waktu dekat. Usai 2 hari berturut-turut indeks harga saham gabungan atau IHSG ambruk, terbaru IHSG langsung merontok tajam pada awal perdagangan pada Senin 2 Februari 2026 sekitar 17 menit setelah pembukaan. IHSG anjlok 5,03% atau 418,75 poin ke level 7.910,85. Nilai transaksi tercatat mencapai 7,11 triliun rupiah dengan volume 12,10 miliar saham yang difrekuensi perdagangan 754,028 kali pada pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Anjloknya IHSG tersebut masih dibayangi sentimen negatif usai Bursa Efek Indonesia atau BI kena teguran Morgan Stanley Capital International atau MSCI, mulai dari transparansi kepemilikan saham di Indonesia hingga ambang atas kepemilikan saham di publik. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait Bursa Efek Indonesia atau BI terpaksa menghentikan sementara perdagangan atau trading halt setelah IHSG kembali ambruk hingga 8% pada 2 hari berturut-turut. Saya Katarina Amelia, sampai berjumpa kembali dalam program Wanyus Teropong berikutnya hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.